Kalau khauf, saya tidak perlu menjelaskan detail. Khauf itu, kalau katanya Imam Hasan Al-Basri, antara lain takut melanggar hukumnya Allah, takut membuat Allah murka. Dan itu katanya Imam Hasan Al-Basri, takut yang membuat hatimu tentram. Pak, saya takut kalau saya berdosa, Pak. Ketakutanmu berdosa kan membuatmu tidak bergerak menuju wilayah dosa. Ini menentramkan. Perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Kamu melakukan dosa kadang-kadang kan enak, tentram. Ujian nyontek, alhamdulillah aku bisa jawab semua akhirnya. Tapi pada akhirnya kamu takut. Wah, jangan-jangannya banyak, begitu ragu-ragu ketakutanmu banyak. Awalnya tentram tapi ujungnya takut. Mending awalnya takut tapi ujungnya tentram. Itu khauf namanya. Imam Hasan Al-Basri ini dikenal memang wajahnya kelihatan kayak orang yang sedih terus. Jadi orang yang muram. Karena dia selalu berpikir, apakah Allah ridho padaku? Kemarin waktu kita membahas tentang Robiah Al-Adawiyah, kan ada beberapa cerita yang berhubungan dengan Imam Hasan Al-Basri ini. Katanya Imam Hasan Al-Basri, orang beriman akan senantiasa berduka cita pada pagi dan sore hari karena berada di antara dua perasaan takut. Yang pertama, takut mengenang dosa yang telah lampau. Dan yang kedua, takut memikirkan ajal yang masih tinggal serta bahaya yang mengancam. Jadi takut tentang masa lalu dan masa depan. Masa lalu dosaku yang dulu, kemudian masa depan umurku tinggal berapa. Ini kan tidak jelas. Saya sering bilang kalian yang masih muda tidak usah kepedean bahwa umurmu lebih panjang daripada yang sudah tua. Jatah itu sudah tidak bisa dibantah lagi, rahasianya Allah. Bisa 1 detik, 2 detik setelah ini, bisa ratusan tahun yang akan datang, hanya Allah yang tahu. Kalau kamu menunda-nunda bertobat, menunda-nunda beramal baik, apa jaminannya bahwa usiamu masih panjang? Jadi orang yang beriman itu harus punya rasa takut. Tidak boleh tidak ada takutnya sama sekali. Yang ketiga, paling tidak takut setelah mati, takut kiamat dan lain sebagainya. Takut itu katanya Imam Hasan Al-Basri ada beberapa jenis. Dulu ini pernah saya sampaikan di waktu kita ngomong tentang fear, philosophy of fear. Ada khauf, ada wajal, ada khosyah, ada rohbah, ada haibah. Kalau khauf itu takut karena sadar bahwa aku itu lemah. Ya Allah, aku itu lemah. Ada apa-apa sedikit tergoda. Kira-kira kuat tidak ya aku ini menghabiskan umur dalam kebaikan, wong aku ini lemah. Itu khauf. Kalau wajal, takut pada sesuatu yang lebih tinggi karena kekuasaan dan hukumannya. Ini kayak gemetar. Wajal itu makna literalnya gemetar. Kita di hadapan Allah harusnya gemetar. Kenapa? Karena Allah punya kuasa apapun. Beliau punya kuasa atas pahala, dosa, hukuman. Ini namanya wajal. Kayak kalian habis melanggar apa, terus dulu waktu SMA dipanggil guru BP, terus kamu gemeteran sebelum masuk ruangan, itu wajal. Atau kalian waktu salah apa sama dosennya, malesu tanda tangannya, terus dipanggil, itu wajal. Karena kamu tahu beliau punya kuasa atas dirimu untuk memberikan hukuman. Ada lagi khosyah. Khosyah ini takut yang sangat besar. Yang ini nanti
pangkalnya, awalnya iltija. Iltija ini terus yang membuatmu ingin berlindung pada yang punya kuasa. Itu namanya khosyah. Kamu takut dipukul kakakmu waktu kecil, terus kamu lari-lari nyari ayahmu apa ibumu untuk berlindung. Itu namanya khosyah. Ada rohbah. Rohbah itu enggan, lari dari sesuatu yang tidak disukai. Rohbah itu lawannya rohbah. Kalau rohbah itu suka, kalau rohbah benci. Jadi takut yang membuatmu benci itu rohbah. Ada yang ngejar-ngejar kamu sampai kamu takut, ini jangan-jangan mau ganggu aku ini, terus kamu lari. Itu namanya rohbah. Ada haibah. Kalau haibah ini takut karena merasa kalah level. Kalau sama Allah, ya Allah yang maha besar maha tinggi, kita takut dan gentar. Pertandingan kok level RT melawan Barcelona atau Madrid misalnya, wah itu haibah namanya. Sebelum tanding sudah kalah duluan. Itu namanya haibah.